Menggunakan menggunakan teknologi teknologi untuk untuk memahami memahami kisah kisah gerakan gerakan jari. jari. Mata Mata menyapa, menyapa, jari jari menceritakan. menceritakan. Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO memprediksikan pada tahun 2050 sekitar 2,5 miliar orang mengalami gangguan pendengaran pada tingkat tertentu, yang mana angka ini mengindikasikan bahwa bahasa isyarat dan sistem penerjemahannya yang berbasis mesin itu penting. Adapun bahasa isyarat menjadi media komunikasi utama bagi mereka yang mengalami disabilitas pendengaran atau tunarungu. Yang dimaksud dengan disabilitas pendengaran atau tunarungu ini ialah kegagalan dari telinga untuk menjalankan fungsinya dalam hal mendengar. Dengan tingginya angka yang telah diprediksi oleh Badan Kesehatan Dunia sebelumnya dan yang sekaligus menjadi concern kami di sini adalah tidak semua orang mengerti atau bisa menggunakan bahasa isyarat dan tidak semua tempat dapat menyediakan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas tunarungu. Bahasa isyarat melibatkan penggunaan bagian atas tubuh seperti gerakan tangan, raut wajah, membaca bibir, anggukan kepala, dan postur tubuh untuk menyebarkan informasi. Dan di Indonesia terdapat dua sistem bahasa isyarat yang berlaku, yaitu sistem bahasa isyarat Bisindo adalah bahasa isyarat Indonesia dan sistem bahasa isyarat SIBI yaitu sistem isyarat bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya, Septina Metaliah, dan rekan saya, Wali Zakirido Albis, menawarkan sebuah solusi, yaitu sebuah alat yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat dalam bentuk kacamata pintar berbasis machine learning. Adapun inovasi yang ditawarkan pada produk dapat dilihat pada teknologi yang digunakan dan juga metode penerjemahannya. Dengan fitur utama yang mengubah gerakan tangan atau gestur tangan menjadi huruf dan kata. Dengan menggunakan teknologi machine learning yang dilengkapi dengan kamera pendukung untuk menangkap gestur tangan sehingga alat mampu menerjemahkan bahasa isyarat dengan sistem CB dengan inputan berupa gambar dan keluarannya berupa teks yang akan ditampilkan pada salah satu lensa yang ada pada layar yang ada pada kacamata. Dengan tujuan kegiatan ialah untuk membuat alat yang mampu menerjemahkan bahasa isyarat secara cepat menjadi bentuk teks dan juga menampilkan hasil terjemahan tersebut ke layar kacamata. Dengan sasaran tujuan adalah orang yang awam atau orang yang tidak tahu akan sistem bahasa isyarat. Dengan target luaran, kegiatan adalah pertama prototipe, yaitu berupa produk fungsional, yaitu kacamata penerjemah bahasa isyarat itu sendiri, dan yang kedua paten, yang mana tujuannya untuk memperoleh perlindungan hukum atas setiap karya intelektual di bidang teknologi, serta sebagai bukti terdaftarnya kepemilikan hak cipta produk yang dibuat. Baiklah, untuk selanjutnya terkait sistem kerja alat dan teknologi akan dijelaskan oleh rekan saya Wali Zaki. Kepada Wali, disilahkan. Baik, terima kasih Meta. Untuk selanjutnya alur kerja alat. Alur kerja alat dimulai dari mini kamera ESP32 cam dengan seri OV5640 hidup dan menangkap frame dari gerakan tangan yang dilakukan oleh lawan bicara. Setelahnya, tangkapan gambar yang ditangkap akan dieksekusi dengan program yang ditancapkan pada komponen ESP32 cam, lalu diteruskan ke localhost Jupiter. Gambar tadi akan diolah oleh program dengan bantuan metode klasifikasi SVM supaya mendapatkan titik dan garis pada tangan, atau dikenal juga dengan Hull and Contour Point pada tangan. Titik dan garis pada tangan akan menjadi karakteristik dari artian tersendiri sesuai dengan dataset yang dimasukkan pada saat proses machine learning nantinya. Dengan proses tadi, maka terciptanya sebuah pendekatan untuk menyimpulkan artian dari gerakan tangan secara real time. Setelah itu, hasil terjemahan yang muncul akan berupa teks dikirim ke OLED display. Barulah ditampilkan di OLED transparan agar bisa dibaca oleh pengguna kacamata penerjemah ini. Kacamata penerjemah ini menggunakan sebuah teknologi yaitu machine learning, yang mana machine learning ini dibagi menjadi tiga bagian. Untuk yang pertama ada inputan dataset, yang kedua training system dan klasifikasi SVM. Untuk inputan dataset berisi kode-kode whole and counter point pada tangan yang akan menjadi sebuah data nantinya apabila telah dikumpulkan nantinya. Dan untuk dataset ini sendiri, semakin banyak dataset maka akan semakin kaya kosakata yang bisa diterjemahkan oleh kacamata penerjemah ini. Dan untuk yang kedua itu training system. Untuk training system dengan melakukan pengasahan terus-menerus pada sistem sehingga sistem bisa lebih efektif dalam proses penerjemahan bahasa isyarat nantinya. Dan yang ketiga itu klasifikasi SVM. Klasifikasi SVM merupakan bagian pengolahan citra yang membedakan ruang vektor dari gambar sehingga tangkapan kamera nantinya akan bisa mampu membuat sistem lebih akurat dalam mengidentifikasi gestur tangan dengan membedakan ruang vektor dalam gambar tersebut. Dan untuk pengujian
kami telah melakukan pengujian untuk kacamata ini. Idealnya, kacamata bisa menerjemahkan bahasa secara akurat pada jarak 30 sampai 60 cm. Apabila kurang dari 30 cm, maka tidak semua bagian tangan yang akan terbaca oleh frame dari kacamata. Dikarenakan tidak semua hold and control point bisa terbaca. Maka dari itu, sistem tidak akan bisa menyimpulkan artian dari gestur tangan yang dilakukan. Dan apabila lebih dari 60 cm, maka hold and control point pada tangan akan sangat kecil yang terbaca. Sehingga sedikit saja goyangan maka mengakibatkan berbeda artian yang dimaksud oleh pengguna bahasa isyarat. Dan hal tersebut bisa diminimalisir dengan meningkatkan resolusi kamera. Maka dari itu, ada beberapa kendala dalam perancangan kacamata ini. Yang pertama ialah memilih resolusi kamera yang tidak sesuai dengan yang dibutuhkan. Kami masih membutuhkan kamera dengan resolusi yang lebih tinggi. Maka dari itu kami akan mengupgrade resolusi kamera ini. Yang kedua itu, hasil cetakan dengan menggunakan 3D printing tidak sesuai dengan bentuk yang diinginkan. Kami telah melakukan percetakan dengan 3D printing, namun untuk hasilnya kurang memuaskan. Maka dari itu kami akan mencari alternatif lain untuk membuat casing agar komponen-komponen yang ditancapkan pada kamera bisa terlihat lebih rapi dan tersusun lebih modis untuk kamera ini nantinya. Dan untuk kendala pada sistem yaitu adalah penginputan dataset. Untuk dataset, semakin banyak dataset, maka semakin banyak kosakata yang bisa diterjemahkan oleh kacamata ini. Untuk sekarang, kosakata yang kami masukkan untuk dataset ini masih terbilang cukup. Itu sekitar 10 ribuan dataset. Maka dari itu dibutuhkan lebih banyak dataset agar kacamata penerjemah ini bisa digunakan pada khalayak umum nantinya. Dan akan bisa menerjemahkan lebih banyak kosakata nantinya. Dan yang kedua itu pembuatan localhost. Untuk localhost yang kami bikin masih belum sempurna, yaitu masih terdapat beberapa kekurangan dalam pengintegrasiannya dengan codingan pada ESP32KM. Maka kami akan melakukan maintenance agar pembuatan localhost ini bisa menjadi lebih sempurna dan sistem pada kacamata ini bisa menjadi lebih baik ke depannya. Baik, terima kasih. Dikembalikan pada Meta. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Akhir kata, Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.